Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah, karena Allah senantiasa membimbing kita. Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kemudahan ini menjadi sarana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk ditempatkan di dalam tempat yang terbaik berupa surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang hamba, dan hamba ini Allah jadikan sebagai penghuni surga, ista'malahu bi'amali ahlil jannati qablal maut. Kalau ada seorang hamba yang memang Allah jadikan hamba ini sebagai calon penghuni surga, ista'malahu bi'amali ahlil jannati qablal maut. Allah permudah hamba ini melakukan amalan-amalan ahli surga sebelum dia diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajar ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, cukupkah kami meringankan amalan-amalan kami dan memasrahkan semua nasib kami kepada takdir? Maksudnya adalah, cukupkah kami ini santai di muka bumi, kemudian kami pasrahkan nasib kami kepada takdir yang telah Allah tentukan? Bahkan sampai Nabi mengatakan apa? Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla ayyuluqas samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah itu telah menentukan semua takdir-takdir makhluknya. Kita ini kapan meninggal, kita ini di mana meninggal, kita ini kapan lahir, kita ini di surga apa di neraka, bagaimana rezekinya, bagaimana dengan ketentuan yang lainnya. Maka Allah sudah tentukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti nasib kita ini sudah apa? Sudah ditentukan. Fi kitabim mubin, di lauhil mahfuz. Sudah Allah tentukan itu. Maka sahabat cukup mengatakan, bertanya, ya Rasulullah, fafimal amal. Kalau Allah telah tentukan nasib kita ini ya Rasul, lantas untuk apa kita ini beramal? Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang singkat, tapi maknanya luas menyeluruh. Apa kata Rasulullah? I'amalu. Tugasmu itu bukan berpikir nasibku seperti apa. Nasibku ini di surga apa di neraka. Bukan kita tugasnya untuk berpikir itu. Tapi apa tugasmu? I'amalu. Lakukan saja sudah.
Beramal sudah, beribadah cukup, itu aja kata Rasulullah, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Amma in kana min ahli sa'adah, kalau Allah memang ciptakan kalian min ahli sa'adah, dari keluarga yang bahagia, maknanya adalah ahli surga, fayassarullahu bi'amali ahli sa'adah, maka Allah akan berikan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan ahli surga. Wa amma in kana min ahli saqa, adapun bagi orang-orang yang Allah ciptakan untuk menjadi penghuni neraka, fayassarullahu bi'amali ahli saqa, maka Allah akan berikan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan ahli neraka. Maka bersyukur pada Allah, pagi hari ini Allah masih membimbing kita berada di atas amalan-amalan ahli surga. Tugas kita adalah bagaimana mempertahankan amalan ini sampai nanti hatta yamuta ala amalin min a'mali ahlil jannah, sampai nanti kita mati di atas amalan-amalan ahli surga. Karena ulama mengatakan yamutul mar'u ala ma asha alaih wa yub'atu ala ma mata alaih. Kata ulama mengatakan manusia akan dimatikan, manusia akan diwafatkan ala ma'asya alaih, sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Kemudian dan manusia wa yub'atsu akan dibangkitkan ala ma mata alaih, sesuai dengan kematiannya. Apa maknanya jamaah rahmati Allah? Kitanya akan mati sesuai dengan kebiasaan yang selama ini sudah kita bangun kehidupan kita. Kalau ada orang yang ahli ibadah, Allah akan wafatkan dia dalam kondisi ibadah. Kalau ada orang yang ahli tahajud, Allah akan wafatkan dia dalam kondisi tahajud. Kalau ada orang yang cinta dengan mati syahid di medan peperangan, Allah akan wafatkan itu dalam kondisi mati syahid. Makanya zaman rahmati Allah, Nabi menganjurkan kepada kita untuk berdoa agar Allah wafatkan kita dalam kondisi mati syahid. Ingat, kalau ada hamba yang tidak pernah berdoa kepada Allah untuk mati syahid, maka dia akan mati jahiliyah. Makanya minta berdoa mati syahid, sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab, walaupun sudah jadi khalifah, beliau sudah ikut perang karena sudah dipimpin oleh para sahabat yang lain. Umar di Madinah, tapi Umar tidak pernah lepas untuk minta kepada Allah dimatikan dalam kondisi mati syahid. Akhirnya Allah kabulkan itu, walaupun tidak harus di medan perang. Di mana Umar meninggalnya? Meninggal di atas kasur, tapi perantaranya itu mati dalam kondisi mati syahid dan meninggal mati syahid dalam kondisi yang terbaik. Kondisi sujud di salat subuh, ditusuk punggungnya sampai kemudian mengantarkan beliau menjadi orang yang mati syahid. Dan Nabi mengatakan, siapa orang yang berdoa kepada Allah mati syahid, maka Allah akan jadikan dia mati syahid walaupun mati di atas kasur. Maka jadikan motivasi, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Maka jadikan pelajaran Ustaz kita, gurunda kita, Ustaz Hazar Reza, masih muda, tapi sudah Allah panggil. Kenapa? Insya Allah amal beliau itu sudah cukup untuk menghantarkan beliau menjadi penghuni di antara penghuni-penghuni surga insya Allah. Dan beliau juga punya hobi, memang touring dan sambil dakwah. Allah wafatkan dalam kondisi yang terbaik. Touring, dakwah, meninggal dalam kondisi terbentur, insya Allah itu adalah mati syahid. Karena orang kalau meninggal kecelakaan itu mati syahid. Tapi kalau meninggal kecelakaan dalam kondisi mampu, itu mati sangit. Tapi kita akan bahas, tergantung dengan ininya, tergantung dengan sebelumnya. Makanya biasakan kalau bapak ibu keluar dari rumah, jangan pernah lepas doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau bapak ibu baca ini, atau tiga langsung Allah hadirkan dalam kehidupan kita.
Pertama, hudita. Kamu akan diberikan hidayah. Ketika kita membaca bismillah, Allah berikan jaminan hudita, engkau dijaga tentang urusan agamamu. Orang yang keluar dari rumah membaca kalimat ini, di tengah perjalanan Allah wafatkan, maka dia mati dalam kondisi hidayah. Yang kedua, ketika membaca tawakkaltu, maka kata Rasulullah apa? Kufitah, engkau akan diberikan kecukupan oleh Allah. Cukup. Rezeki cukup. Perjalanan dijaga oleh Allah, diberikan kecukupan dan kemudahan. Dan orang yang ditinggalkan di rumah juga Allah jamin kecukupan dari kehidupannya dan dari rezekinya. Dan yang ketiga, kalau kita membaca la haula wa la quwata illa billah, maka kata Rasulullah wa uqita, engkau akan dijaga. Makanya keluar dari rumah untuk salat subuh, ucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Seandainya di tengah perjalanan Allah wafatkan, berarti kita mati di atas hidayah. Tapi jangan rahmati Allah, materi kita hari ini masih terkait dengan beriman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi. Akan kita bahas tentang beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Kita akan bahas pelan-pelan apa itu Al-Quran, kapan turunnya, perbedaan-perbedaan nanti kita akan singgung. Al-Quran secara bahasa itu artinya menunjukkan arti mengumpulkan, menghimpun dan menggabungkan. Itu makna Al-Quran. Artinya al-jam'u. Dari kata qara'ah menjadi Al-Quran, pakar merupakan apa? Memaknai dengan kata al-jam'u. Artinya ada tiga. Pertama, mengumpulkan, menghimpun dan menggabungkan. Kita lihat dalilnya di Al-Quran. Allah katakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan Al-Quran untuk apa? Tibyan, menjadi penjelas dari segala sesuatu. Ayat ini menggambarkan Al-Quran, Alkitab itu sebagai tibyan, penjelas. Dan Allah juga jelaskan ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun kata Allah yang kami lupakan, yang kami alpakan di dalam Al-Quran. Semua ilmu itu jangkap ada di Al-Quran. Bikin tahu ada caranya di Al-Quran. Buat tempe ada caranya. Bikin mendol ada caranya. Lah, katanya gak ada yang dialpakan. Berarti semua yang ada di muka bumi ini telah menjadi tibyan, dijelaskan, dan semuanya tidak ada yang dilupakan oleh Allah. Ada, Pak. Apa kata Allah? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Berarti semua ilmu itu bersumber dari sini. Fas'alu ahlal dzikri. Kalau nggak ngerti, tanya kepada siapa? Tanya pada ahlinya. Bagaimana cara kita bikin tahu? Bagaimana cara bikin makanan yang enak? Fas'alu, tanya. Makanya sampai Nabi menganjurkan apa? Orang-orang yang berilmu ini, man katama ilman, man sa'alah al-ilma fakatamahu fa'aljamahu yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, dia tahu ilmu ini, fakatamahu, tapi ilmu yang ditanya kemudian disembunyikan, hati-hati. Apa kata Rasulullah? Bisa jadi nanti kemudian ilmu ini al-jamahu yaumal qiyamah, Allah akan lilitkan ilmu itu dengan api neraka kelak pada hari kiamat. Makanya kalau nanti ditanya bagaimana cara bikin tempe yang enak, jangan disembunyikan, kasih tahu cara bikin soto yang enak gimana. Kecuali kalau jualan ada apa? Nah, ada rahasia. Nah, kalau kan orang begini, Bu, Ibu kok bisa enak, apa rahasianya? Namanya rahasia kok ditanya. Salah pertanyaan itu. Ibu bikin mendol tuh kok bisa krenyes, kenapa? Rahasianya apa? Ini gak usah dijawab. Kenapa gak usah dijawab? Karena tanya, kalau dikasih tahu berarti sudah bukan
Rahasia. Makanya nanti kalau tanya jangan tanya rahasianya. Ini namanya rahasia kalau ditanya. Taib, ma farradna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang dialpakan oleh Allah di Al-Quran. Semua sudah Allah atur. Bahkan semua sudah Allah jelaskan. Kalau di Al-Quran secara mujmal, secara menyeluruh, maka nanti Allah akan jelaskan lewat lisan Rasulullah. Kalau ada orang yang berkata apa? Perintah sholat 5 waktu itu nggak dijelaskan di Al-Quran. Ini kan lucu. Kalau orang kafir yang ngomong nggak masalah. Kalau ada muslim yang ngomong kayak begini apa? Lucu lah, jelas nih kok. Ma farradna fil kitabi min syai'. Bahkan Allah apa perintahkan salat? Aqimis salata. Nah, liduluqis syamsi. Lah ini kan sudah apa? Menunjukkan waktu. Jadi kalau ada orang ngomong Al-Quran tuh nggak jangkau. Na'udzubillah. Kalau ada orang kemudian mengatakan hukum itu kayak hukum dunia, undang-undang lah, itu kemudian di atas Al-Quran, ini yang ngomong itu sudah batal syahadatnya. Ya, kalau itu bersumber dari hati, berangkat dari hati, itu batal syahadatnya. Kalau nanti dia mati dengan keyakinan ini bahwa hukum sebuah negara, hukum yang dibuat oleh manusia dan kemudian ditegakkan untuk manusia, merasa lebih tinggi kedudukannya daripada hukum Allah dan hukum Al-Quran, maka secara tidak langsung itu sudah batal. Maka baca coba, ada pembatal syahadat itu, ada pembatal keislaman, ada 10. Salah satunya kalau orang kemudian yakin dengan ini dan mati dengan keyakinan ini, maka itu batal syahadatnya, dia akan masuk neraka, statusnya lagi bukan umat Nabi Muhammad, maka khalidina fiha abada. Beda dengan orang yang ngomong itu tapi hanya karena permintaan. Kayak mungkin mohon maaf, punya jabatan, wes ngomong ini. Hatinya sebenarnya yakin bahwa Al-Quran itu apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ada 3 itu. Faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiqun, faulaika humul khasirun. Ini orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ancamannya nyata. Tapi kalau berangkat dari hati bisa jadi batal. Makanya kemudian sedikit saya singgung kaitannya nanti. Al-Quran sudah menjelaskan dan jelas sejelas-jelasnya. Tidak boleh kemudian kita mencari pembenaran untuk membenarkan diri walaupun bertentangan dengan Al-Quran. Contoh kayak gini, Bu. Setelah nanti kalau aku meninggal, bagi rata warisanku ini, bagi rata kakak-kakaknya sama adik, biar adil, biar gak rebutan. Mohon maaf Ibu, Bapak, kalau ini berangkat dari hati, seolah pembagian waris itu tidak adil, berarti dia menuduh Allah telah berbuat zalim. Secara tidak langsung bisa jadi ucapan itu membatalkan syahadatnya. Berarti apa? Gak adil, laki kok dikasih 2, perempuan dikasih. Islam itu ya Allah adil banget Ibu. Sampai Allah katakan nama wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, adil hukum itu. Kenapa perempuan dapat 1? Karena dia menikah dengan laki-laki. Laki-laki dari keluarganya dapat 2, digabung dalam satu rumah tangga dapat 3. Kenapa anak laki dapat 2 warisannya? Karena dia menikah dengan 1 perempuan. Kalau pingin banyak digabungkan, istrinya perbanyak. Berarti kan 2 tambah 4 contoh, berarti berapa? 6. Tapi kalau istrinya hanya 1 masih 3. Sudah adil itu dalam rumah tangga itu. Kalau ada kemudian Ustaz, mohon maaf, suami saya nggak punya warisan. Kalau itu nasib. Maksudnya apa? Islam sudah tentukan begini. Kalau nggak punya warisan, kenapa nggak tanya sebelum akad? Islam itu subhanallah. Jadi jangan menyesal di kemudian hari. Taib jamaah rahmati Allah. Yang ketiga, makna Al-Quran menggabungkan ini atau menghimpun ini. Inna alaina jam'u wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Sesungguhnya kata Allah, atas tanggungan kami mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu. Makanya Allah katakan apa? La tuharriq lisanaka
Lita'jala bik Muhammad, jangan engkau terburu-buru untuk membacakan Al-Quran ini, untuk segera menghafalkan Al-Quran ini, karena tanggungan kami untuk mengumpulkan di dalam dadamu. Ini pelajarannya. Orang yang juga mau menghafal Quran itu jangan buru-buru, karena al-ajalatu minasyaitan. Target itu buru-buru itu dari syaitan. Gak boleh kita buru-buru apapun. Belajar bahasa Arab pingin segera paham, gak boleh. Kenapa? Karena terburu-buru itu bentuk dari syaitan. Seperti kayak gini kan, target saya harus hafal 1 juz 1 bulan. Boleh masang target, tapi mohon maaf ya, kalau sudah dipasang target, ngoyo dia menghafalnya, ketika sudah selesai targetnya tinggal apa? Yang bahaya di mananya? Di murajaahnya. Menghafalnya mudah, tapi menjaganya ini. Makanya kalau ada orang kemudian, ya Allah, saya ngafalin Quran, kok nggak hafal-hafal Al-Mulk, tak bolak-balik nggak hafal-hafal, itu tanda cinta Allah agar Allah kemudian senantiasa membuat diri membaca Al-Quran. Coba kemudian sudah hafal, nah, sudah hafal pindah ke surah yang lain, ini hafal yang ini lali. Makanya apa? Yang penting istiqamah menghafal Al-Quran pelan-pelan. Ya sudah, tujuan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan pada kita. Jadi kalau ada penekanan kemudian target, kalau sudah target biasanya begini. Kalau sudah tercapai target ini, biasanya apa? Ya selesai. Habis itu kadang apa? Tinggal. Contoh kayak gini Pak. Kita punya target Ramadan, saya harus hatam berapa kali Ramadan kemarin? 5 ya Pak. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berapa? 60 kali 1 bulan. Saya mikir Bu, berarti tiap hari itu 2 kali hatam Imam Syafi'i. Kadang kita masih mencari pembenaran. Wajar Ustadz, Imam Syafi'i nggak masak, nggak kerja. Lu masih ngantor Ustadz. Nyampe rumah masih suruh nyiapkan buka, gak sempat Ustaz. Wis coba lah nanti nunggu pensiun, izin pada suami Bu, Mas, aku mau jadi Imam Syafi'i. Apa mau menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari. Wis Pak, kasih, wis izin. Urusan anak aku sing nanggung. Buka sahur, wis aku yang nanggung. Insya Allah habis subuh baca, Qurannya jatuh. Kenapa? Kenapa bisa berbeda? Karena kualitasnya satu Pak. Kenapa? Kualitas iman yang membedakan itu. Makanya sampai Nabi mengatakan apa? La tasubbu ashabi. Jangan pernah engkau hina sahabat-sahabatku. Kenapa ya Rasul? Seandainya kalian umatku itu bersedekah dengan emas sebesar bukit Uhud, sedangkan sahabatku hanya bersedekah dengan setangkai kurma. Ini kan jomplang ini apanya? Permisalannya jauh. Kita ini dengan apa? Emas dan besarnya sebukit Uhud. Dan kita tahu Uhud itu sebesar apa? Panjangnya aja sudah berapa? 5 km, 7 km panjangnya. Tingginya ke atas itu 3 sampai 5 km. Ini kan ke atasnya, belum ke bawahnya. Ini bandingannya ini emas. Sedangkan sahabat itu bersedekah dengan kurma setangkai. Bukan mungkin kurma sebesar Uhud, enggak, setangkai kurma. Kata Nabi, pahalanya jauh lebih besar pahala sahabatku yang bersedekah dengan setangkai. Kenapa bisa berbeda? Karena kualitas iman. Jauh-jauh lah Pak. Abu Bakar As-Siddiq itu makan itu pasti tanya, ini dari mana? Satu ketika beliau lupa, mungkin saking laparnya langsung makan. Kata budaknya ditanya, Abu Bakar As-Siddiq, senantiasa engkau bertanya setiap mau makan, kenapa sekarang kau enggak? Baru tanya, ini dari mana? Ini dulu saya dapat ketika aku masih jahiliyah. Dari apa? Dulu aku jadi dukun. Saya tebak ngawur, benar. Saya tebak ngawur, mau benar mau salah saya dapat ini. Ini sekarang yang dimakan oleh engkau. Apa perbedaannya? Kalau kita makan sesuatu yang haram, tapi tahu setelahnya makan, apa ucapan kita?
Kalau ucapan kita apa? Alhamdulillah, baru tahu setelah saya makan. Ini perbedaan kualitas ya. Kalau Abu Bakar apa? Padahal secara hukum ini halal. Kenapa? Karena dimakan sesuatu yang tidak tahu dan sudah ucapkan bismillah, halal secara hukum fikihnya. Tapi kan ada hukum, namanya hukum apa? Fikih taqwa, fikih taqarrub kepada Allah. Yang seperti ini bagi para sahabat itu tidak dimakan. Maka zaman rahmati Allah, ini menunjukkan bahwa apa? Orang yang terburu-buru itu menunjukkan dari syaitan. Boleh buru-buru kecuali dalam hal 5. Yang dianjurkan untuk berburu-buru 5. Apa itu? Mengkafani jenazah. Itu dianjurkan segera. Kemudian menikahkan anak perempuan, itu segera. Jadi kalau anak perempuan ibu sudah ada yang lamar, sudah nikahkan. Nggak usah kasih syarat nanti lulus S1 baru nikah. Nggak usah, sudah nikahkan. Kemudian apa lagi? Bayar hutang, segerakan. Kemudian nyuguhkan makan untuk tamu, segerakan. Nyuguhkan makan untuk kajian, jangan. Tunggu kajiannya selesai. Ini 3, Al-Quran secara bahasa. Sekarang secara istilah. Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kalamullah al-munazzil ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Dan di sini perlu digarisbawahi, dan membacanya merupakan ibadah. Kalau kita baca, mohon maaf, contoh baca Injil, ibadah apa tidak? Enggak. Baca Taurat, ibadah apa tidak? Enggak. Baca hadis qudsi, ibadah apa tidak? Enggak masuk kategori ibadah. Dalam artian apa? Kalau kita membaca, kemudian niatan untuk sekedar membaca, ya enggak berpahala. Tapi kalau kita Quran, kita baca, itu pasti berpahala. Makanya Al-Quran kalamullah yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad, yang dengannya kalau kita membaca Allah akan berikan pahala pada kita. Kita lihat dalilnya. Wa in ahadun minal musyrikin istajara fajru hatta yasma'a kalamullah. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah supaya sempat mendengar firman Allah. Tahu Abu Jahal? Tahu aja Abu Jahal? Abu Jahal itu hatinya terbuka sebenarnya. Apa terbukanya? Nerima kebenaran Al-Quran, nerima kebenaran apa yang dibawa oleh ajaran Nabi Muhammad. Tahu apa tandanya? Bahkan 3 malam. Ini penasaran banget ini. Abu Jahal ini penasaran. 3 malam itu apa? Apa ya namanya? Ya, ke rumah Rasulullah, sembunyi-sembunyi nguping apa yang dibaca sama Nabi. Abu Jahal dia ngerti, Pak. Yang dibaca Nabi itu benar. Sadar. Ketemu dengan sesama orang kafir, sama-sama nginceng. Akhirnya kemudian apa? Ini pura-pura kemudian apa? Pura-pura seolah nggak dengar apa-apa. Jadi zaman rahmati Allah, semua sadar bahwa Abu Jahal sekalipun itu terbuka hatinya untuk menerima kebenaran Al-Quran. Tapi kenapa kok tidak mau membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah? Apa alasannya? Hanya satu, Pak. Dari awal memang suku Rasulullah itu dengan sukunya Abu Jahal itu sudah saingan. Makanya kemudian dari suku Abdul Muthalib ada Nabi. Kapan dari sukuku itu ada Nabi? Gara-gara itu aja. Kemudian nazala bi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Dibawa oleh ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril. Kemana? Ke dalam hati Nabi Muhammad. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Agar kelak menjadi salah satu di antara orang-orang yang beri peringatan. Dan ini bentuk ibadahnya. Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa, kata Rasulullah, membaca 1 huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 pahala. Berarti kalau kita membaca alif berapa? 10. Itu kalau dibaca dari segi bahasa Arab. Tapi kalau nanti dibaca dari segi balaghahnya,
Ini bahajar yang paling tinggi nih, balaghah. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab itu ada 3. Ada nahwu, ada saraf, ada balaghah. Kalau dibaca dari balaghahnya alif nih. Aqulu alif lam rafun walakin alif harfun. Aku katakan alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti baca alif lam mim sudah berapa kebaikan? Wis 30 selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Ya selesai. Nun 10. Ya selesai. Enggak, maknanya apa? Alif. Alif itu bukan 10. Berapa? Tulisannya alif gimana? Alif lam ya fa. Alifun. Berarti bacaan 1 huruf alif itu berarti berapa pahalanya? 40. Ini kalau dari segi balaghah. Kemudian alif tulisannya tuh hamzah. Berarti ha, mim, zai, ta. Oh ya Allah. Berarti alif lam mim cukup, itu sudah banyak pahalanya. Tapi bukan berarti kita selesai itu kemudian nggak baca lagi. Maknanya apa? Setiap huruf dari Al-Quran di situ menghadirkan ibadah. Dan kita lihat sebentar. Kapan turunnya Al-Quran? Ada yang tahu? Al-Quran turun pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Di ayat yang lain Al-Quran turun Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Malam Lailatul, dan Lailatul Qadar itu didapati 17 Ramadan apa 10 hari terakhir? 17 masuk apa enggak? Loh kok nuzulul Quran kok tanggal 17? Jadi kita bahas biar gak usah rebutan. Ini prosesnya dulu. Ini Allah. Allah kemudian berfirman yang disebut dengan kalamullah. Makanya Al-Quran itu nggak bisa dikatakan sebagai makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Terus kalau bukan makhluk apa? Khalik. Al-Quran bukan khalik. Terus apa Al-Quran itu? Kalamullah. Cukup. Mu'tazilah. Ini di antara firqah yang firqah dalalah, firqah yang sesat. Salah satunya memahami bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Bukan. Al-Quran bukan makhluk. Tapi apa? Kalamullah. Cukup. Kalau ditanya, di dunia itu kan hanya ada 2. Ada khalik, ada makhluk. Ada pencipta, ada yang... Kalau ditanya nih Pak, terus Al-Quran yang mana? Al-Quran itu khalik apa makhluk? Kalau khalik berarti Al-Quran yang menciptakan. Kalau makhluk berarti Al-Quran di... Ini bahaya, berarti mengatakan Al-Quran itu benda. Makanya ini sesat. Kalau tanya Al-Quran itu apa? Iya di antara ini, apa namanya? Khalik dengan makhluk, sebutlah dengan kalamullah. Selesai sampai situ aja. Baik. Al-Quran itu Allah simpan di Lauhil Mahfuz. Ini harddisknya nih. Lauhil Mahfuz itu tempat semua penyimpanan takdir seluruh makhluk Allah. Makanya pertama kali Allah ciptakan apa itu? Yang Allah ciptakan pertama kali Pak? Sebelum Allah menciptakan langit, belum Allah menciptakan bumi, belum menciptakan seluruh makhluk-makhluknya. Apa yang pertama kali Allah ciptakan? Arsy belakangan. Apa yang Allah ciptakan pertama kali? Ayo. Masuk air minum. Belum ada penghuni. Apa yang Allah ciptakan pertama kali? Pena, kolam. Yang Allah ciptakan pertama kali itu kalam. Apa kata Allah? Uktub. Ma'aktub. Ya Allah, apa yang aku tulis? Kata Allah, tulis semua takdir sampai datangnya hari kiamat. Jadi yang pertama kali Allah tulis apa? Pena. Berarti Al-Quran ini jauh sebelum Allah ciptakan Nabi Muhammad, Al-Quran sudah tersimpan rapi di mana? Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu harddisknya. Ini kalau bahasa ini pemancarnya. Setelah itu kemudian Allah turunkan 30 juz langsung disimpan di Baitul Izzah. Kalau bahasa kita Baitul Izzah kayak apa? Servernya itu. Seperti televisi. Di mana pusatnya?
apa nih itu? Studionya di Jakarta. Untuk bisa sampai ke Malang butuh server. Ini server berbayar akhirnya. Gara-gara nggak bayar maka hilang berapa? Yang hilang apa di Malang? Nggak ada Trans TV, nggak ada Trans 7, ketoro gak bayar orang Malang. Ya. Tapi ini server. Di sini maksudnya apa? Baitul Izzah. Jadi Al-Quran di sini pertama kali disimpan sudah langsung 30 juz. Turun pertama kali disimpan di sini Baitul Izzah. Yang menurunkan ini atas perintah Allah dibawa oleh malaikat Jibril. Berarti di sini turunnya berapa juz? Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah 30 juz. Inilah yang dipendapati oleh ulama, turunnya dari sini ke Baitul Izzah itu turun pada malam Lailatul Qadar. Disimpan di sini Baitul Izzah, atau kalau bahasa kita itu Sama'id Dunya. Dari sini kemudian diturunkan oleh Allah lewat perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, turun secara apa? Berangsur-angsur. Berarti Al-Quran turun berapa kali? 2. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad. Faham? Dan turunnya pertama kali, ini kalau kata ulama juga sih, biar tidak berselisih, turunnya dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad, disitulah turun bertepatan dengan perang apa? Badar, tanggalnya. Tanggal berapa? 17 Ramadan. Bersamaan dengan itu. Nanti dalil-dalilnya kita kuatkan. Setelah itu kemudian dari Nabi Muhammad, baru Nabi Muhammad yang menyampaikan kepada umatnya. Ini proses turunnya Al-Quran. Dan ketika Jibril membawa Al-Quran pada Nabi Muhammad, ini isyaratnya banyak. Pertama kadang dengan isyarat, ada yang kadang dengan bunyi lonceng, ada yang kadang dengan getaran, ada yang dengan suara riuh. Itu yang dipakai oleh malaikat Jibril ketika menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kita lihat sebentar. Turun pada Nabi Muhammad. Ini turunnya kapan? Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'u 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Apa ini jaminannya? Dari sini malaikat Jibril membawa. Jadi Jibril itu ngambil dari mana? Dari Lauhil Mahfuz apa dari Baitul Izzah? Dari Baitul Izzah. Jadi malaikat Jibril tidak ngambil dari Lauhil Mahfuz, ngambil dari Baitul Izzah yang kemudian dibawa pada Nabi Muhammad yang turun pertama kali surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wa Qur'anan, dan Al-Quran itu faraqnahu, kami pisahkan atau kami turunkan secara berangsur-angsur untuk apa? Litaqra'u 'alan nas, agar apa? Membacakannya kepada manusia dalam kondisi berangsur-angsur, ala muqtin, perlahan-lahan, wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya sebagian demi bagian. Menunjukkan apa? Al-Quran turun itu dengan cara terperinci, memberikan kemudahan manusia untuk mempelajari dan untuk mengamalkan. Ambil satu contoh perintah ini yang turun secara berangsur-angsur. Perintah apa? Larangan khamr. Karena dulu khamr itu minuman apa? Ini minuman wajib lah bahasanya. Untuk apa? Di musim dingin itu khamr itu dipakai untuk menghangatkan tubuh. Makanya menjadi hal tradisi. Ini kalau langsung diharamkan ketika turun ayat, ini dikhawatirkan akidah kaum muslimin, iman belum kuat, dikhawatirkan kemudian tidak sanggup untuk menjalankan. Maka turun. Pertama kali larangannya begini. La taqrabus sholata wa antum sukara. Apa maknanya mabuk itu? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kalian baca. Berarti kalau ada orang sholat gak ngerti arti terdalam sholatnya, berarti sholatnya orang benar. Ini singgungan dari Allah. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Berarti kalau ada orang baca At-tahiyyatulillah, ngerti artinya? Enggak, mabuk sih. Dan ya maksudnya apa? Kayak ada orang gila itu kan ngomong ya. Paham nggak ya ngomongin? Berarti sama dengan
Turun pada malam Lailatul Qadar. Ini turunnya Lailatul Qadar berarti dari mana? Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini dalilnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Turun pada bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Atau di surah yang kedua, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Apa malam yang diberkahi? Lailatul Qadar. Makanya kalau ada Lailatul Qadar itu, dia kan menurunkan Al-Qur'an. Terus kalau sekarang apa kemuliaan Lailatul Qadar? Kan Al-Quran sudah selesai. Apa kemuliaan malam Lailatul Qadar? Kalau dulu ini kalau lihat ceramahnya itu yang rata-rata ini itu abuya apa itu. Ngatakannya nggak ada anunya sudah nih apa Lailatul Qadar wis ka ono dampaknya, gak ada bekasnya. Dulu Lailatul Qadar ada. Kenapa? Karena Allah turunkan Al-Quran. Sekarang Lailatul Qadar kan sudah gak turun Al-Quran. Terus apa manfaatnya? Apa kata Allah itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim. Siapa yang turun? Malaikat. Terus siapa dipimpinnya? Malaikat Jibril. Apa tugasnya? Bi'idni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Untuk apa? Min kulli am. Di malam Lailatul Qadar itu Allah tampakkan takdir manusia untuk tahun depan. 1 tahun ke depan Allah tampakkan kepada para malaikat. Karena takdir kita Allah simpan di Lauhil Mahfuz. Kemudian ini takdir mujmal, takdir secara apa? Syumul, menyeluruh, disimpan di sini. Tapi setiap tahun itu ditampakkan kepada para malaikat agar malaikat nanti tinggal mengeksekusi takdir apa yang akan menimpa kepada hamba yang ini. Seperti tahun ini akan meninggal pada hari ini jam segini. Malaikat sudah tahu. Dari mana malaikatnya tahu? Karena di malam Lailatul Qadar itu ditampakkan takdir untuk 1 tahun ke depan. Ini secara terperinci. Oh, pada tahun ini jam segini, bulan ini, hari ini akan dapat jodoh, ketemu. Hari ini akan dapat rizki, dapat. Itu sudah Allah tentukan. Malaikat hanya tinggal mengeksekusi. Tapi zaman rahmati Allah. Kemudian ini alasan yang turun pada malam 17 Ramadan. Jadi yang nanti memperingati nuzulul Quran 17 Ramadan, ini dalilnya. Sama-sama punya dalil. Kita lihat sebentar. Wa ma anzalna ala abdina, dan apa-apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaumal furqan, pada hari al-furqan. Apa hari al-furqan itu? Perang Badar. Makanya perang Badar itu disebut dengan Ghazwah al-Furqan, perang pembeda antara hak dan batil. Karena itu perang pertama. Mana hak, mana batil, mana yang benar agamanya. Apakah agama jahiliyahnya atau agama Muslim, agama Islam yang dibawa sama Nabi Muhammad. Makanya malam itu Rasulullah itu berdoa, Ya Rabb. Ini kata Nabi Muhammad, janjimu ya Allah, janjimu ya Allah, seandainya malam ini kami kalah ya Allah, hari ini kami kalah ya Allah, maka tidak mungkin ada satupun manusia yang akan menyembahmu. Ini kalau kalah di perang Badar, habis kan kaum muslimin. Makanya disebut dengan Ghazwah al-Furqan, perang pembeda. Makanya Umar disebut dengan Umar al-Faruq. Apa makna Faruq? Pembeda, mana hak, mana yang batil. Yang enggak jelas itu sudah disebut dengan syubhat. Maka di sini turunnya Al-Quran itu pada hari apa? Furqan, yaumal taqal jam'an, ketika dua pasukan besar itu bertemu. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Ini turunnya Al-Quran pertama kali itu berarti peristiwa tanggalnya sama dengan apa? Peristiwa perang Badar. Tanggal berapa perang Badar? 17
Ramadan. Berarti yang menggunakan dalil 17 Ramadan turunnya Al-Quran itu menggunakan dalil yang ini. Jelas? Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Monggo, Bu. Terkait dengan penjelasan turunnya Al-Quran tadi pada saat perang Badar ya. Iya. Pada saat itu surat Al-A'la kan nanti pada saat itu diturunkan dipisahkan kan di Gua Hira. Iya. Terus posisinya bagaimana Ustaz antara perang Badar dan penerimaan Al-Quran yang pertama kali di Gua Hira? Ayat ini yang menjadi dasar surah Al-Anfal. Dan apa yang kami turunkan ala amdina pada hamba kami yaumal furqan, pada hari peperangan. Di sini difahami bukan Al-Quran turun pertama kali di perang Badar, enggak. Tapi Al-Quran itu turun harinya sama dengan peristiwa perang Badar, tanggalnya sama. Jadi bukan difahami Al-Quran turun. Ini perang Badar itu kan di mana? Madinah. Tahun yang kedua setelah hijrah. Sedangkan Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi 13 tahun di kota Makkah. Dan 2 tahun di kota Madinah baru muncul perang ini. Berarti Nabi ini sudah turun Al-Quran selama 15 tahun. Kaitannya dengan 17 Ramadan ini adalah bahwa orang yang beriman dengan apa yang kami turunkan di saat bersamaan dengan peristiwa harinya yang bersamaan. Bukan Al-Qurannya turunnya di perang Badar, enggak. Turunnya bukan di perang Badar, tapi tanggalnya dan harinya bersamaan dengan peristiwa perang Badar. Ini yang menjadi dasar oleh orang-orang terutama di Indonesia yang memperingati nuzulul Quran itu semuanya dilakukan pada malam 17. Lihat musola masjid-masjid itu pas hari biasanya pas Ramadan mereka hari itu ngaji dulu, hataman, kadang habis isya nanti baru ada ceramah, habis itu makan-makan. Kenapa? Tasyakur karena habis hatam Quran. Boleh kan? Habis hatam Quran itu kalau ibu baca Quran di rumah, biasa baca ini ya, istiqomah ya. Kemudian kan nanti bisa jadi sebulan sekali hatam. Kalau ibu sudah hatam, bapak sudah hatam, kumpulkan seluruh keluarganya. Ini dilakukan oleh sahabat, dikumpulkan seluruh keluarganya dan berdoa kepada Allah. Itu benar. Maka yang dilakukan oleh orang-orang yang di masjid-masjid itu apa? Benar itu sebenarnya. Benarnya apa? Hataman, doa habis itu. Yang dipermasalahkan itu pahalanya yang dikirim ke mana? Ke kubur. Ini kan barokah Al-Quran. Untuk keluarga ini sebutkan satu keluarga per satu nama itu 10.000. Benar. Berarti kalau satu keluarga ada 50. Kalau satu RT satu kampung itu ada 10 kakak atau mungkin 80 kakak, tinggal kalikan. Berarti mohon maaf yang dipermasalahkan itu, makanya kemudian alla taziru waziratun wizra ukhra. Dosa itu nggak akan sampai kepada orang lain. Makanya pahala kita itu juga nggak akan bisa sampai kepada orang lain. Kalau kita baca Quran, wis pahala sing iki al-mul iki tak kekno ini. Terus sing Yasin tak kekno iki. Ini seolah membagi-bagi pahala, berarti seolah dirinya sudah terlalu banyak pahalanya sampai kemudian itu yang jadi masalah. Kalau baca Quran silahkan hatamkan. Cuma barokahnya ya untuk dirinya yang membaca. Dan mohon maaf jangan diperjualbelikan. Kalau mau mendoakan wis doakan tanpa harus ada. Ya, itu yang dipermasalahkan di kampung. Makanya kalau di rumah saya di Singosari itu setiap Kamis malam Jumat apa saya nggak ngerti. Pokoknya sebulan sekali. Malam Jumat apa ya? Legi ya. Yang saya jadi masalah saya tanya itu apa di zaman Nabi wis ono Jumat legi ya? Baru sekarang harus nentukan Jumat lagi. Kenapa kok enggak Jumat Kliwon upo paing? Kenapa kok harus Jumat? Nah, ini jadi masalah di situ juga kan. Makanya jamaah rahmati Allah, Quran wis bacao. Anak baca Quran sampai pada orang tuanya. Nggak usah disebutkan nama orang tua sampai apa tandanya? Makanya kalau ibu, bapak doa mendoakan orang tua apa? Rabbighfirli
wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, terus dan kasih sayangilah keduanya sebagaimana dia menyayangiku waktu ini pasti hafal sejak TK ini. Artinya saya yakin hafal sejak TK, makanya salah. Benar, coba lihat, warhamhuma, berikan kasih sayang kepada kedua orang tuaku. Irham dari kata rahimah, muncul namanya ar-Rahman, ar-Rahim, rahim. Itu artinya kasih sayang. Kama rabbayani, ini yang jadi masalah. Sebagaimana kedua orang tuaku, rabba yurabbi tarbiyah, mendidik. Sebagaimana kedua orang tuaku mendidikku waktu kecil. Berarti tanda cinta orang tua kepada anak ketika anak itu dididik oleh orang tuanya, bukan sebagaimana dia menyayangiku. Makanya anak gak usah nyebut orang tua, baca Quran, pahala wis sampai. Kenapa? Al-waladu min kasbi, karena anak itu berasal dari pendidikan usaha orang tua. Nggak usah bingung, bismillah nyembelih kurban, yang ini aku belikan untuk bapakku yang sudah meninggal. Nggak usah, sembelih sudah atas nama kita, kemudian niatkan pahalanya untuk keluarga, maka bapak sudah kecipratan pahala. Jelas? Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.